Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qul hajat al-fatihah. A'udzu billahi minasy
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya bunda-bunda solehah semuanya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Meski di penghujung bulan harus tetap semangat. Iya, ATM boleh tipis, saldonya dong tebal. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurus, mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan, Allah sehatkan lahir batinnya, dipanjangkan usianya, istiqomah dalam mengajak jamaah untuk syiar agama Allah. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, bunda-bunda solihah semuanya yang hadir di kesempatan sore hari yang penuh berkah ini. Meski weekend enaknya jalan-jalan, healing ke Nagoya Hill, tapi ibu-ibu solihah lebih milih ngaji daripada jalan ke DC Mall. Karena apa ibu? Karena lillahi ta'ala, mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ibu-ibu dalam hati, karena gak ada uangnya, katanya gitu. Kata saya, bukan kata ibu. Alhamdulillah, di setiap kesempatan memang setiap takdir Allah selalu ada sisi positifnya. Orang bokeh bisa jadi jalan syukur. Coba ibu sekarang jadi ibu-ibu pejabat, gak bakal mau ngaji, pasti inginnya keliling Eropa, keliling Singapura, belanja tas Hermes yang mahal. Ada pengajian pun maaf, sibuk gak bisa. Jadi dengan kebokehan inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Betul gak bu? Pokoknya pandanglah sisi positif di setiap kejadian. Pasti ada rahmat Allah yang terletak di sana. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur atas karunia iman, karunia Islam, karunia kesehatan, karunia kesempatan, sehingga di detik ini kita termasuk hamba Allah yang terpilih, yakni hamba Allah yang semangat jihadnya luar biasa demi memakmurkan Masjid An-Nur, demi memakmurkan syiarnya agama Allah lewat jalur majelis taklim. Insya Allah setiap langkah kita dicatat pahala kebaikan oleh Allah dan menjadi jalan barokah untuk hidup kita dan keluarga kita, tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Dan kita memohon kepada Allah dengan wasilah silaturahmi kita di sore hari ini, kita dan keluarga kita Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, amin. Allah selamatkan lahir dan batin kita semuanya, amin.
Insya Allah kita semua panjang usia yang barokah, rezekinya halal berkah berlimpah untuk bekal ibadah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita solih dan solihah, istiqomah ibadahnya, dimudahkan dalam taat dan kebaikan, dijauhkan dari maksiat dan keburukan, dan insya Allah kita semuanya nanti bisa duduk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jannah firdausnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada kekasih hati tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabiin tabiatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semangat dong Bu. Allah gitu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu, tapi jangan marah, harus ikhlas Allahnya. Ini gimana Umi Naila dijawab salah, nggak dijawab salah. Yauma la yanfa'u malun wala banun Allah illa man atallaha biqalbin salim. Di ayat 88 surat Asy-Syu'ara Allah berfirman menjelaskan bahwa kita nanti akan bertemu dengan satu hari di mana hari tersebut tidak memberikan manfaat sedikit pun. Anak-anak yang kita banggakan, harta benda yang kita kumpulkan, yang kita simpan, yang kita tabung, gak bakal memberikan sedikit pun manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari tersebut adalah hari kiamat. Allah melanjutkan di ayat tersebut, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, orang yang membawa hati yang bersih. Jadi meskipun di dunia kita membangga-banggakan anak cucu kita, membanggakan suami kita, membanggakan mertua kita yang kaya raya, membanggakan keluarga kita yang saudagar kaya, lalu punya tabungan banyak. Di BRI ada 800 juta, di BCA ada 500 miliar, di Bank Mandiri ada 300 juta. Punya siapa? Punya orang lain. Gak bakal sedikit pun memberi manfaat kalau datang menghadap Allahnya tidak dalam keadaan hati yang bersih. Betapa pentingnya menjaga hati. Kenapa?
di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Ida soluhat soluhal jasadu kullu wa ida fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingatlah, kata Rasul, setiap manusia mempunyai satu gumpal daging. Di mana daging tersebut baik, maka akan nampak kebaikan di dalam diri orang tersebut. Dan di mana daging segumpal daging tersebut tidak baik alias rusak, maka akan nampak buruk di dalam orang tersebut. Apa daging tersebut? Yaitu hati. Jadi kalau orang yang berperibahasa begini, dia itu ngomongnya ceplas-ceplos, padahal hatinya baik. Gak ada yang kayak gitu. Karena teko mengeluarkan isi teko. Kalau teko isinya teh, dikeluarkannya pun air teh. Kalau teko isinya air bening, air putih, maka yang dikeluarkannya pun akan air putih, air bening. Jadi kalau orang ngomongnya judes, orang ngomongnya julid, orang ngomongnya nyinyir, berarti belum sempurna menjaga hatinya. Sebanyak apapun ibadahnya, sebanyak apapun sodakohnya, naik hajinya 10 tahun sekali, umrohnya setahun 5 kali, sodakoh ke masjidnya paling banyak, kurbannya tiap tahun 1 ekor sapi yang paling besar. Tapi kalau mulutnya tidak bisa dijaga dari sifat nyinyir, dari sifat julid, dari menyinggung perasaan orang lain, ditambah hatinya iri, dengki, hasud, takabur, hilang semua amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting menjaga kebersihan hati, karena hati inilah yang akan membawa kita selamat atau tidaknya di hadapan siapa, Ibu? Allah. Kan dulu zaman Aagim lagi tenar ada lagunya ya Bu ya, masih pada ingat nggak? Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya ilahi, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Karena hati ini adalah cahayanya Allah. Makanya ada 4 perkara yang bisa membimbing agar hati kita lebih baik lagi ke depannya. Mau tahu Ibu? Mau tahu? Mudah-mudahan kita belajar untuk mengamalkannya. Kalau kita sudah mengamalkan, berarti kita sedang berupaya, berusaha agar kita semakin hari lebih baik lagi dari kita sebelumnya. Nah, ini diantaranya untuk menjaga hati yang bersih, yaitu Ibu rajin datang ke majelis taklim. Tapi Umi, kenapa ya ada orang yang rajin ngaji, ke taklimnya nggak pernah absen, malah di absennya itu paling rajin, tapi ngomongnya itu masih nyelekit aja, masih nyinyir aja. Udah, tugas kita bukan menghakimi orang lain, tugas kita sibukkan hati dan pikiran kita, bagaimana kita jadi lebih baik lagi dari kita sebelumnya. Udah, kalau kita ngurusin aja kesalahan orang lain gak ada habisnya, karena manusia tempatnya salah, manusia tempatnya dosa. Siapa sih manusia yang gak punya dosa? Semuanya punya dosa. Udah, masing-masing punya dosa, masing-masing banyak kesalahan. Fokus aja kita agar diampuni dosa oleh Allah. Jangan riweuh, jangan apa Bu? Riweuh, suka ngurusin kehidupan orang lain. Rugi. Orang yang
diurusinnya aja mungkin nggak mau kurus ya Bu ya. Maklum ya, mungkin nggak mau diet ya. Nah, 4 perkara yang bisa membimbing hati kita agar lebih baik lagi, lebih terjaga, lebih bersih dari sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah itu apa? Sifat tercela, sifat yang tidak Allah sukai, karena efek dari penyakit hati sungguh amat luar biasa. Kalau ibu sakit kepala, naudzubillah, ini contoh ya, sakit kepala lalu ibu meninggal, maka dengan sakit kepalanya ibu sabar bisa jadi meninggalnya husnul khotimah. Bahkan ada sebagian penyakit yang ketika kita meninggal syariat melalui penyakit tersebut dihukuminya mati syahid. Contoh, sakit perut ketika melahirkan, tolkun, meninggal itu syahid. Lalu sakit penyakit dalam, itu sebagian ulama ada yang menyebutkan pun ketika meninggal karena syariat penyakit dalam itu dihukuminya mati syahid. Jadi penyakit jasadiah, penyakit jasmani nggak ada apa-apanya. Justru ketika kita bersabar jadi jalan pahala di hadapan Allah. Tapi berbahaya luar biasa ketika kita membiarkan penyakit hati. Karena penyakit hati nanti tembusnya bisa ke neraka. Contoh, apa penyakit hati? Iri. Apa Bu? Iri itu apa? Gak senang melihat orang lain mendapat anugerah. Beli mobil baru, pasti nyicil 15 tahun. Apa urusannya ya? Bayarin enggak, DP-in enggak, ya biarin aja orang lain yang bayarin. Rumahnya renovasi, pasti memperpanjang itu pinjaman ke banknya. Ya biarin aja. Ngapain repot, betul tidak? Kadang kehidupan kita mama itu terlalu repot ngurusin orang lain, padahal dirinya aja masih riuh. Ngomongin rumah tangga orang lain, padahal rumah tangga dirinya aja rempongnya doa. Biasa udah. Kalau mau dapat rumah tangga yang barokah, fokus bagaimana kita memperbaiki rumah tangga kita agar menjadi rumah tangga yang penuh berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan pernah sibuk ngurusin dapur dan rumah tangga orang lain. Apa yang pertama agar kita dibersihkan hati kita oleh Allah? Yang pertama, kurangi tidur. Ya, jangan berarti ibu nggak tidur ya Bu ya. Proporsional. Jangan mentang-mentang udah ngaji hari Ahad hari ini, kata ayahnya mah tidur. Biar hati mama bersih katanya. Nggak gitu juga. Maksud kurangi tidur itu yang proporsional. Dalam sehari semalam menurut dokter sehatnya kita itu berapa jam Bu? 8. Nah itu jangan lebih. Jangan mentang-mentang udah beres pekerjaan rumah tidur aja kerjaannya. Kenapa harus mengurangi tidur? Karena ketika kita tidur kita lupa ke Allah, kita kurang zikirnya ke Allah. Apalagi kalau usia kita sudah nggak muda lagi, 40 plus harus belajar bangun sepertiga malam, banyakin istighfar, banyakin taubat. Jangan bangun tidur teh hanya kencing aja lalu selimutan lagi ya Bu ya. Harus mulai dibiasakan insya Allah. Jadi mulai pertama agar kita dianugerahi hati yang bersih, pertama adalah kurangi tidur. Jangan banyak tidur, biar kita melek selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, kurangi makan. Awas jangan dia saya nih, Ustazah dia kurangi makan, Ustazah
badannya aja gemoy. Ibu, saya bukan gemoy, tapi jumbo. Kan sekarang lagi viral film jumbo. Ibu nggak ada hubungannya. Ada adik saya langsingnya luar biasa. Makan apapun padahal banyak cemilannya, makanannya, tapi kok badannya ramping aja. Giliran saya lihat iklan Indomie aja naik 2 ons. Baru lihat iklannya itu dulu makannya. Jadi mungkin dalam hal badan itu tidak ada hubungannya ya Bu ya. Meski kata ibu nggak percaya katanya gitu. Mau percaya mau nggak terserah ya Bu ya. Pokoknya nomor kedua, agar kita terhindar dari penyakit hati, kurangi makan alias perbanyak puasa sunnah, Senin Kamis, ayamul bid, lalu puasa Daud. Apalagi nanti hari Rabu kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah tanggal-tanggal istimewa. Maka mari kita perbanyak amal ibadah, diantaranya dengan puasa sunnah. Kalau ibu masih punya tanggungan hutang puasa Ramadan, niatnya kodok saja, biar lunas hutangnya, pahala sunnah puasa Dzulhijjahnya juga Allah berikan. Jadi yang kedua, kurangi apa ibu? Makan alias perbanyak mengosongkan perut dengan puasa. Tapi ingat proporsional juga ya Bu. Kalau ibu asam lambung, tetap jaga kesehatan. Jangan mentang-mentang harus hatinya harus bersih, ibu asam lambung nggak makan, nggak sarapan. Semuanya pun sesuaikan dengan porsinya. Yang ketiga, untuk menjaga agar hati kita selamat, agar hati kita bersih, agar hati kita sehat, kurangi bergaul. Sekira bergaulnya jadi makin jauh kepada Allah. Boleh kita berkawan dengan siapapun, silahkan. Karena silaturahmi juga itu anjuran dari Allah, anjuran dari Rasulullah SAW. Selagi dengan silaturahminya bisa menjadi jalan menambah pahala. Ibu ini bergaul ke taklim, ada kawan se-RT, ada kawan semajlis taklim. Dengan ibu datang ke majlis taklim silaturahmi, apa bukan? Nambah pahala tidak? Nambah. Tapi kalau sekira bergaulnya kita jadi makin jauh ke Allah, jadi berani melawan Allah, yang tadinya gak suka gosip, gara-gara sering gaul jadi tukang gosip, hindari. Kenapa? Karena kebahagiaan kita tidak boleh diletakkan dalam mulut orang lain. Karena kalau kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain, gak bakal bahagia. Karena penilaian orang itu semuanya salah. Yang gemuk salah, yang langsing salah, yang suka masak masih dikomentarin, yang jajan terus dikomentarin. Semuanya dalam pandangan manusia itu selalu salah. Kita harus punya prinsip, kita yang hidup, yang menjalani kehidupan, kita berhak bahagia atas pilihan hidup kita. Makanya dengan memilah-milih teman kita, itu adalah salah satu jalan untuk menyelamatkan hati kita. Jadi kalau bagaimana Umi, saya udah punya circle nih, udah punya bestie, tapi untuk seru-seruan aja. Tapi ya memang kalau lagi seru-seruan makan mie ayam bareng, ujung-ujungnya suka gosip. Bagaimana caranya? Jadi dimulai dari kita. Kalau udah mulai melipir ngomongin orang, stop. Udahlah, gak usah gosip, mending cari
obrolan yang lain, tapi kayaknya bakal dijauhin ya Bu ya kalau orang kayak gitu ya. Atau ajakin aja sholawatan ya Bu ya. Karena memang dari zaman Fir'aunnya emak-emak itu seneng ngobrol, emak-emak itu seneng nongki, seneng nongkrong. Tapi bukan berarti salah, silahkan. Selagi dengan bersosialisasi dengan sesama, jadi makin nambah cinta kepada Allah. Tidak ada cinta yang layak diperjuangkan kecuali cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada caper yang membahagiakan kecuali caper kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tahu caper? Cari perhatian. Boleh tidak bucin. Tahu ibu bucin? Budak cinta. Anak-anak Gen kan bilangnya ibu cinta kali, ibu cinta. Boleh bucin, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nomor ketiga apa Bu? Sarana kita menjaga hati agar selamat dari penyakit hati, kurangi bergaul dari pergaulan yang tidak mendidik kita, dari pergaulan yang tidak menambah amal, dari pergaulan yang tidak menambah kita lebih dekat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, cara agar kita bisa menjaga keselamatan hati kita, agar kita dipenuhi berkah dan rahmatnya Allah di hidup kita, maka kurangilah bicara. Uskut la tatakallam, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, mending diam. Saking pentingnya menjaga lisan. Jadi tidak ada lagi kata-kata orangnya memang ceplas-ceplos tapi sebenarnya baik, gak ada. Karena biasanya teko mengeluarkan isi teko. Mulai saat ini kalau belum bisa membahagiakan orang lain, minimal jagalah ucapan kita dari menyakiti perasaan orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Kita tidak tahu doa siapa yang menembus langit. Kalau dalam kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau naudzubillah kita berbuat dolim sehingga ada orang yang tersakiti lalu dia diam, ngadunya ke Allah, itu yang paling membahayakan hidup kita. Naudzubillahi min dzalik. Kata ibu-ibu bagaimana? Kan ini emak-emak kaumnya suka ngomong. Kata dokter Aisyah Dahlan saja sehari 40.000 kata atau 20.000 kata ya. Karena kalau nggak segitu nggak sehat. Jadi kalau ada ibu-ibu yang diem aja, sebenarnya dia lagi galau. Kalau ngomong itu lagi sehat ya. Ganti sekarang omongannya jadi zikrullah. Yang biasanya ngoceh ke suami, yang biasanya ngomelin anak-anak, ganti dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau minimal astagfirullah, astagfirullah. Daripada anak-anak dimarahin, mama jajan dong ma, astagfirullah. Kata suami, mama maaf, gaji bulan ini banyak potongannya, astagfirullah. Tapi astagfirullahnya harus ikhlas, jangan astagfirullah, jangan gitu ya Bu. Jadi imbangi, karena memang kita harus lebih baik lagi dari kita sebelumnya ya Bu. Fokus untuk memperbaiki diri, jangan fokus kepada kesalahan orang lain. Tetap istiqomah mengaji, karena ngaji bukan masalah paham atau tidak, lupa lagi atau tidak, tapi ngaji ini soal barokah Allah. Kadang manfaatnya ilmu itu disimpan dulu sama Allah, nanti dikasihnya beberapa tahun kemudian. Jangan sungkan, jangan ragu akan janjinya
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ibu-ibu, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Dari ayat 88 surat Asy-Syu'ara kita belajar bahwa hidup ini hanya sementara. Hakikatnya nanti kehidupan di akhirat. Di akhirat tidak ada yang bisa memberi manfaat apapun kecuali keselamatan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara agar hati kita selamat dengan 4 perkara: kurangi tidur, kurangi makan, kurangi bergaul yang tidak jadi bikin kita lebih dekat ke Allah, kurangi bicara yang tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang berkah dan manfaat kepada kita, dan insya Allah silaturahmi ini silaturahmi yang penuh berkah, menjadi jalan keselamatan kebahagiaan kita dan keluarga kita dunia sampai akhirat. Marilah kita sama-sama berdoa. Sebelum berdoa kita sama-sama membaca istighfar. Astagfirullah. Alhamdulillah.